Selamat malam, Pak dosen dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laksmi Dwi Maharani dengan NIM 23100-20182, kelas akuntansi 3C, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester lahan kering saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. NTT memiliki potensi besar yang tersebar di daratan pesisir dan lautan. Integrasi pengelolaan potensi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam integrasi pengelolaan ini. Yang pertama ada potensi darat, yaitu lahan kering di NTT memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian spesifik lahan kering seperti jagung, sorghum, dan kacang-kacangan. Selain itu, kawasan darat juga memiliki potensi peternakan seperti sapi dan kambing yang merupakan komoditas unggul NTT. Yang kedua, potensi pesisir. Wilayah pesisir NTT akan sumber daya laut seperti ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Daerah pesisir juga memiliki peran penting dalam sektor pariwisata karena banyak pantai indah dan ekosistem mangrove yang dapat mendukung ekowisata. Yang ketiga, potensi lautan. Lautan di NTT merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Ini mencakup potensi perikanan ikan tuna, cakalang, dan lainnya. Yang keempat, integrasi pengelolaan. Pendekatan terpadu integrasi menghubungkan pengelolaan lahan, pesisir, dan laut melalui pendekatan. Integrasi pengelolaan ini tidak hanya memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal, tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang dengan pendekatan berkelanjutan. NTT dapat menjadi contoh daerah yang berhasil memadukan sektor darat, pesisir, dan laut. Selanjutnya ada peluang bisnis pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. NTT menawarkan berbagai peluang bisnis di 3 sektor utama, pertanian lahan kering, pariwisata, pemanfaatan sumber daya perairan. Ketiga sektor ini saling melengkapi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pertanian lahan kering, peluang komoditas unggul, tanaman seperti jagung, sorghum, kacang hijau, dan singkong sangat cocok untuk dikembangkan di lahan kering NTT. Komoditas ini memiliki pasar yang luas, baik untuk konsumsi lokal maupun nasional. Yang kedua, pariwisata. Pengelolaan destinasi wisata adalah peluang besar untuk mengembangkan fasilitas wisata seperti penginapan ramah lingkungan, restoran lokal, atau pusat oleh-oleh khas NTT. Misalnya pengembangan homestay di dekat Danau Kalimuti atau Taman Nasional Komodo. Yang ketiga, sumber daya perairan, perikanan dan aquaculture. NTT memiliki potensi besar di sektor perikanan, terutama untuk ekspor ikan tuna, cakalang, dan rumput laut. Aquaculture budidaya ikan dan udang juga mulai dikembangkan di wilayah pesisir. Dengan pengelolaan yang baik, peluang bisnis ini juga hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, melestarikan alam, dan mempromosikan keunikan NTT ke dunia. Selanjutnya, pariwisata selayang pandang. Pariwisata di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu sektor unggulan yang terus berkembang dan menjadi daya tarik utama baik di tingkat nasional maupun internasional. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari gunung, pantai, hingga taman nasional yang diakui dunia. Misalnya, Taman Nasional Komodo adalah rumah bagi hewan purba komodo yang hanya dapat ditemukan di sini. Selain keindahan alam, NTT memiliki budidaya yang sangat kaya dan beragam. Adat istiadat, tarian tradisional, dan seni tenun ikat menjadi bagian penting yang mendukung daya tarik pariwisata. Tenun ikat misalnya, tidak hanya menjadi pakaian tradisional tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat setempat. Namun, potensi pariwisata di NTT masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, aksesibilitas ke beberapa destinasi yang sulit, serta kebutuhan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, siapa wisatawan itu? Wisatawan adalah individu yang
atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk berbagai tujuan seperti rekreasi, pendidikan, atau bahkan bisnis dalam konteks NTT. Wisatawan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Yang pertama ada wisatawan domestik, yaitu umumnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang tertarik untuk menjelajahi keindahan alam dan keunikan budaya NTT. Yang kedua wisatawan mancanegara, wisatawan yang datang dari berbagai negara seperti Eropa, Amerika, Australia, ataupun negara lainnya di luar Indonesia. Mereka tertarik pada keunikan yang tidak ditemukan di tempat lain seperti satwa endemik Komodo, kehidupan masyarakat adat, serta keindahan bawah laut. Para wisatawan ini mendukung peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengeluaran mereka pada akomodasi, makanan, transportasi, serta produk kerajinan lokal. Selanjutnya, produk pariwisata di NTT. Produk pariwisata di NTT adalah segala hal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik berupa destinasi, atraksi, maupun hasil karya lokal. Berikut beberapa produk wisata utama di NTT. Ada destinasi wisata alam. Contohnya Taman Nasional Komodo, salah satu dari 7 keajaiban dunia baru dengan hewan komodo sebagai ikon. Yang kedua, karya seni dan budaya, yaitu tenun ikat, kerajinan tradisional yang mencerminkan nilai budaya dan kehidupan masyarakat NTT. Setiap motif tenun memiliki makna filosofis yang mendalam. Yang ketiga, festival budaya. Festival Danau Kalimutu merayakan keindahan makna spiritual Danau Kalimutu. Yang keempat, kuliner tradisional jagung titi, cemilan khas yang terbuat dari jagung pipilan kering. Yang terakhir yaitu promosi produk wisata NTT. Promosi pariwisata NTT menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Beberapa strategi utama dalam promosi pariwisata NTT adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media sosial dan digital marketing. Konten-konten visual tentang keindahan alam dan budaya NTT dipromosikan melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Dan sekarang sudah berkembang menjadi influencer yang mempromosikan semua ikonik yang ada di NTT. Yang kedua, pameran pariwisata. Pameran dan pelaku industri sering menghadiri pameran pariwisata baik di tingkat nasional seperti Indonesia Travel Fair maupun internasional seperti World Tourist Expo. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer. Influencer lokal maupun internasional diajak untuk mengunjungi destinasi di NTT dan mempromosikan kepada pengikut mereka melalui foto, video, atau blog. Promosi ini bertujuan untuk menciptakan kesan positif, meningkatkan daya tarik NTT sebagai destinasi unggulan, dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta pelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.